Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3P5 kelas 101 SMA Negeri 1 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Yang pertama adalah saya Baihaqi Ahmad Andan Rizkila, akrab dipanggil Baihaqi, nomor absen 6. Saya Fadha Zaman Murti, nomor absen 10, biasa dipanggil Fayat. Saya Ganendra Dharma Putra Agongo, absen 11, biasa dipanggil Gane. Saya Rida Fitra Wijaya, absen 26, biasa dipanggil Rida. Saya Aisyah Tiara Safira Wiratmaja, biasa dipanggil Tiara, nomor absen 3. Saya Nikesha Natana Sasabila, biasa dipanggil Nikesha, nomor absen 25. Dia suaranya kayak seluruh namanya beneran anjir. Kali ini kami akan mereview teman kita. Ya guys, hari ini kita akan mereview apa itu museum pendidikan ya. Museum Pendidikan Surabaya adalah salah satu destinasi edukatif di kota Surabaya yang menawarkan wawasan mendalam mengenai sejarah dan perkembangan pendidikan di Indonesia. Museum ini terletak di pusat kota dan merupakan tempat yang ideal untuk belajar tentang perjalanan dunia pendidikan di tanah air. Museum ini terdiri dari beberapa ruangan yang menampilkan berbagai koleksi bersejarah dan artefak pendidikan. Di ruangan pertama, pengunjung dapat melihat koleksi buku-buku tua, alat-alat belajar tempo dulu, serta dokumen-dokumen penting yang menggambarkan sistem pendidikan dari masa ke masa. Di ruangan kedua, kita dapat melihat seragam nasional Indonesia. Selain itu, terdapat penjelasan tentang frasa legend, "Ini Ibu Budi". Di ruangan ini juga dipamerkan meja sekolah yang dipakai saat zaman kolonial dahulu. Kita juga dapat melihat pameran dari barang-barang kuno dari orang-orang yang punya sejarah penting menurut mereka. Mengunjungi Museum Pendidikan Surabaya memberikan banyak manfaat, terutama bagi pelajar dan pengunjung dapat memahami sejarah pendidikan dan melihat bagaimana perubahan zaman mempengaruhi metode pengajaran. Dan dengan begitu, museum ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar tentang masa lalu, tetapi juga sebagai sumber inspirasi untuk kemajuan pendidikan di masa depan. Kak, selamat siang. Jadi, ini dengan kakak siapa? Anda, Kakak di sini sebagai apa? sebagai salah satu staf dari Museum Pendidikan Surabaya. Di sini kita mau nanya-nanya sedikit nih tentang Museum Surabaya di sini. Yang pertama, kapan sih Museum Pendidikan Surabaya ini resmi dibuka untuk umum dan siapa saja yang terlibat dalam pembangunannya? Oke, jadi peresmian dari Museum Pendidikan Surabaya ini pada tanggal 25 November 2019 dan tokoh-tokoh di baliknya itu salah satunya ada Wali Kota Surabaya pada tahun itu yaitu Ibu Tri Risma Harini, dan untuk pencetus dari museum ini sendiri kita ada dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Surabaya, lebih tepatnya UPTD Museum dan Gedung Seni Budaya. Saya mau nanya Kak, Kakak bisa nggak ceritakan sejarah berdirinya Museum Pendidikan Surabaya dan motivasi di balik pendiriannya? Oke, jadi untuk sejarah singkatnya, dulunya ini kan gedungnya bekas dari Sekolah Taman Siswa Surabaya, salah satu cabang dari Sekolah Taman Siswa yang di Yogyakarta, yang didirikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi dulu gedung ini digunakan sebagai sekolah mulai tahun 1958, kemudian sekitar tahun 90-an itu kondisi gedungnya sudah tidak layak untuk menjadi sekolah. Akhirnya untuk Sekolah Taman Siswanya sendiri, mereka pindah ke daerah Sambikerep, Surabaya Barat, dan gedung ini menjadi gedung terbengkalai mulai tahun 90-an, yang mana cuma ditutupin seng dari ujung jalan sini. Akhirnya kan pada tahun 2019 itu sudah mulai ada pembenahan kota Surabaya. Nah, itu dilihat di sini kok bagaimana caranya menghilangkan kekumuhan di kota Surabaya ini. Dilihat ternyata gedung ini termasuk gedung cagar budaya. Makanya dijadikanlah menjadi Museum Pendidikan Surabaya. Oh ya, makasih Kak. Oke. Selanjutnya aku mau nanya nih Kak, apa aja sih jenis benda-benda yang dipamerkan di Museum Pendidikan Surabaya ini? Terus gimana cara pengunjung bisa mempelajari benda-benda tersebut? Untuk jenis-jenisnya di sini kita ada display banyak macamnya ya untuk barang-barang dari sini, mulai dari patung-patung atau buku-buku, alat-alat tulis, itu semua ada di sini yang kita bedakan dari masa per masa. Kemudian untuk pengunjung untuk menikmati dari koleksi di sini, mereka juga bisa melihat langsung, mereka bisa membaca caption-caption atau narasi yang sudah kita sediakan. Ya, makasih Kak. Untuk benda bersejarah tertentu yang memiliki nilai historis atau cerita menarik di baliknya ada Kak? Untuk barang tertentu, pastinya kalau koleksi di sini semua punya cerita masing-masing ya. Tapi mungkin yang paling punya kisah itu mungkin di sini yang di buku-buku di masa kemerdekaan. Itu kan karena
sudah di masa setelah kemerdekaan, di mana kita sudah merdeka, sehingga buku-bukunya itu mulai tahun 40-an sampai 90-an. Biasanya kalau pengunjung ke sini yang lebih kisaran kayak keluarga ya, mereka itu lebih punya cerita, kan mereka bisa sambil nostalgia, sambil cerita-cerita ke anak-anaknya, ke keluarganya dulu waktu menggunakan alat-alat tersebut atau buku-buku tersebut, itu kan bisa lebih bermakna untuk mereka kayak gitu. Lanjut, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi museum ini dalam upaya pelestarian dan pendidikannya, Kak? Tantangan terbesar mungkin lebih ke saat masa pandemi kemarin ya, karena kita kan ada masa pandemi itu sempat tutup hampir 2 tahun, sehingga yang bisa kesini itu hanya beberapa orang tertentu karena dibatasinya untuk kegiatan di dalam ruangan, sehingga kita cuman bisa kayak mengadakan tour online. Terus adapun kunjungan khusus itu hanya beberapa orang, dan pembersihannya juga harus secara mendetil kan di sini dulu, seperti itu sih lebih kurangnya. Kakak tahu nggak cara museum pendidikan ini tuh menjanjikan informasi-informasi terkait benda bersejarah yang ada tuh gimana? Cara menyajikannya, Ya. Cara menyajikannya dengan kita menunjukkan barangnya dan kita juga tulis caption-captionnya, sehingga orang-orang bisa lebih memahami tentang koleksi itu, apa nilainya, terus apa sejarah di baliknya, terus penggunaannya dulu seperti apa, itu kita sajikan di caption dan juga narasinya. Oh ya. Yang terakhir nih, Kak, apa sih harapan Kakak untuk Museum Pendidikan Surabaya di kedepannya? Untuk harapannya semoga mungkin dari museumnya sendiri mungkin nanti bisa ditambah lagi materinya, kan kita memang masih ada beberapa koleksi yang masih kita simpan di gudang yang masih belum sempat kita tampilkan. Terus untuk dari sisi luarnya mungkin pelajar-pelajar atau teman-teman yang lagi nonton video ini yang mungkin belum sempat main ke sini itu bisa banget mengunjungi ke Museum Pendidikan, karena masih banyak sejarah-sejarah, barang-barang koleksi yang bisa banget di explore ya di sini, dan juga biar tahu museum itu nggak melulu tentang sejarah pahlawan, tapi juga bisa dari segi pendidikan di sini, jadi bisa lebih menghargai jasa-jasa pahlawan. Dan juga kalau mau main-main, nggak mau berwisata itu nggak perlu keluar kota, tapi ada di kota Surabaya ini aja. Oke, Kak, segitu aja sih dari kita. Makasih banyak ya, Kak, udah mau diwawancarain ya. Dadah. Udah, bye. Dengan siapa? Halo, perkenalkan nama saya Bagus Satrio. Kalau boleh tahu kakaknya dari mana? Saya dari Universitas Untak. Kakaknya kalau boleh tahu juga nih, umurnya berapa? Umur saya 19 tahun. Oke. Apa yang membuat kakaknya ngunjungin Museum Pendidikan? Saya mengunjungi museum ini karena sebenarnya ada tugas ospek kan, Kak. Kami di sini mau mencari museum yang nggak terlalu rame, dan di sini juga yang paling dekat dari Untak. Bagaimana pendapat kakak mengenai informasi dan juga benda-benda yang ada pada Museum Pendidikan? Benda-benda di sini sangat bersejarah sekali, karena benda ini udah ada dari pas zaman kita merdeka kan. Dan semua barang-barang di sini banyak yang sebagian ditaruh di museum ini. Selanjutnya, apakah kakaknya akan ngerekomendasiin Museum Pendidikan kepada orang lain? Ya, untuk museum ini juga saya akan merekomendasikan buat teman-teman yang lain, kalau mau cari tentang museum, tentang pendidikan ya di Surabaya ya di sini. Yang terakhir nih, Kak, apa harapan kakak untuk Museum Pendidikan ke depannya? Mungkin untuk tempatnya agak diperluas lagi ya, biar banyak benda-benda yang mungkin bersejarah bisa ditaruh di sini. Itu aja, Kak. Terima kasih. Museum Pendidikan Surabaya adalah destinasi yang sangat berharga untuk siapa saja yang tertarik dengan sejarah dan perkembangan pendidikan. Dengan koleksi yang kaya dan fasilitas yang mendukung, museum ini memainkan peran penting dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan evolusinya dari waktu ke waktu. Mengunjungi museum ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memberikan inspirasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Pada kesempatan kali ini kami lihat kamu di kelompok P5 itu
Orang gendeng guys. Siapa?